الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sudah sering diterangkan bahwa kesuksesan hidup hanya bila kita meraih dua hal. Pertama, selamat dari api neraka. Kedua, masuk ke dalam surga. Sebab perjalanan hidup kita bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Sukses gagalnya itu jangan hanya diukur oleh kehidupan kita di dunia, tapi harus sampai ke akhir dari perjalanan kita itu sampai akhirat. Bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara. Semua pasti akan kita tinggalkan. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Allah menyatakan wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sukses baru kita raih bila kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh orang itu sudah sukses, sudah berhasil dalam hidupnya. Sedangkan selamatnya kita dari api neraka hanya kalau kita bersih dari dosa, karena penyebab neraka adalah dosa. Masuknya kita ke dalam surga hanya karena kita meraih sebanyak mungkin pahala. Semakin banyak pahala, semakin tinggi nilai atau level surga yang kita raih, tingkatan surga yang kita dapat berdasarkan saldo pahala. Makin banyak pahalanya, makin tinggi derajatnya. Oleh karena itu, maka dua ini yang Allah perintahkan. Bersegeralah meraih ampunan Allah agar selamat dari api neraka, dan bersegeralah meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Menuju ampunan Allah, bersegera meraih sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka.
Bersegera meraih surga artinya bersegera meraih pahala yang bisa menghantarkan kita ke level surga yang tertinggi. Yang banyak yang bisa kita lakukan, mengamalkan amalan yang bisa meraih ampunan Allah dan meraih surga. Salah satunya adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Doa ini hebat, luar biasa. Selain doa itu melahirkan pahala, juga dengan berdoa otomatis selama berdoa dosa kita ini diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena pertama doa itu ibadah. Nabi SAW menyatakan ad-du'a wal ibadah. Allah juga merintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah. Karena berdoa perintah Allah. Nabi SAW juga menyatakan doa ibadah. Maka setiap ibadah, setiap melaksanakan perintah Allah, selain meraih pahala, juga menghapus dosa. Berfirman Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Dan berdoa adalah satu kebaikan. Sebuah hadis kursi secara langsung Allah menyatakan, Rasul SAW bersabda bahwa Allah berfirman, ya bena Adam, kata Allah SWT, ya, ma rajautani wa ma da'autani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ini pernyataan Allah. Hai Bani Adam, selama kalian berdoa kepadaku, selama kalian berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, apapun jenis dan sebanyak apapun dosa kalian, aku tidak peduli. Dari hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan selama kita berharap dan berdoa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kalian. Apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya. Bahkan disebut lau balaghat dzunubuka anas sama. Seandainya dosa-dosamu itu sepenuh langit dan bumi. Langit itu luas. Saking luasnya bagi kita nyaris tak berujung, tak berpangkal. Mana ujungnya, mana pangkalnya, tidak kelihatan, saking besarnya. Nah, dosa menutupi langit. Sebagaimana besarnya, banyaknya dosa itu, langit tertutup. Sebanyak itu dosa kalian, mada'utani wa rajautani, selama kalian berdoa berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, aku akan ampuni dosa kamu sebesar apapun dosa itu, walau bagian aku tidak peduli. Dari hadis ini kita mengetahui salah satu di antara fungsi berdoa adalah menghapus dosa. Begitu kita berdoa, terlepas apakah doa itu dikabulkan atau tidak, dengan berdoa itu sudah beribadah. Doa wal ibadah. Dengan berdoa kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa kita sudah melakukan kebaikan. Maka doa yang kita lakukan, mau dikabul mau tidak, pertama mengundang turunnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pelaksanaan perintah Allah pasti mengundang pahala. Yang kedua, menggugurkan dosa. Karena doa adalah ibadah, karena doa adalah kebaikan. Setiap ibadah kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Dan karena pernyataan Allah secara langsung, selama kamu berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, apapun bentuk dosanya, dan aku tidak peduli. Apalagi kalau doa itu dikabulkan, keuntungannya lebih besar lagi. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak ada ruginya dengan berdoa. Mau dikabul mau tidak, pasti doa itu untung. Berkata Nabi SAW, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahim
illa atahu Allahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah, di dalam doanya tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahmi, kecuali dengan doanya Allah akan berikan salah satu di antara 3 kemungkinan kepada orang ini. Apa saja 3 kemungkinan? Pertama, kata Nabi SAW, antu ajjala lahu da'watuhu, Allah akan segerakan dikabulkan itu doanya. Apapun yang dia minta, ya Allah berikan semua segera, besok lusa semua. Ya Allah berikan rezeki segera, besok lusa dapat itu rezeki, disegerakan. Ini kemungkinan pertama. Kalau disegerakannya pengabulan doa itu maslahat bagi dia menurut pandangan Allah, Allah akan segerakan. Kedua, ayat dakhirah fil akhirah, Allah tunda di akhirat, tidak dikabulkan di dunia, karena Allah Azza wa Jalla lebih tahu apa yang maslahat bagi hambanya. Kalau doa yang dia minta dikabulkan mungkin mahal, jangankan Allah, kita saja sebagai orang tua punya anak kecil usia 2, 3, 4 tahun masih balita, pagi-pagi musim hujan baru bangun tidur sudah merengek minta es krim kepada kita. Kita yang sudah dewasa punya banyak pengalaman. Kalau es krim ini diberikan kepada anak, malah bagi si anak. Enak sih enak, tapi bisa-bisa anak sakit perut kayak atau apa. Maka daripada si anak ini sakit, lebih baik permintaannya tidak diberikan saat itu. Karena apa? Kalau diberikan malah anak menangis merengek suudon ke orang tuanya, mama nggak sayang kepada adik, merengek. Lebih baik merengek nangis daripada sakit tidak dikabulkan oleh kita. Setelah agak siang, anak sudah sarapan, sudah lari-lari, sudah keringatan, baru dipanggil, dek nih dikasih es krim di saat yang tepat. Tidak akan madarat, ya enak. Mungkin si adik ketika kita kasih es krim sudah lupa terhadap permintaannya tadi pagi bahwa dia minta es krim. Ketika tidak diberi, ngamuk-ngamuk. Itu orang tua saja sudah bisa mempertimbangkan apakah permintaan anak kita ini dikasih apa tidak, kan dikasih madarat apa tidak. Itu kita sebagai manusia, apalagi Allah. Allah lebih paham mana yang maslahat bagi kita. Apakah doa yang kita minta Allah kabulkan? Allah lebih tahu maslahat apa tidak. Kadang-kadang tidak maslahat kalau dikabulkan, Allah tunda. Kapan? Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau nanti sudah dewasa. Atau kalau tidak, nanti ditunda di akhirat dalam bentuk pahala yang jelas, lebih menguntungkan daripada pengampunan di dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyusrafa anhu minasui mithlaha. Kalau tidak dikabulkan segera, kalau tidak dikabulkan di akhirat, yang ketiga, Allah akan palingkan dia, Allah akan hindarkan dia dari keburukan yang sebanding dengan isi doanya. Dia akan karena doanya dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari keburukan, dihindarkan dari apapun yang membuat dia bisa madarat, maka dihindarkan karena doanya. Ini 3 kemungkinan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba apabila dia berdoa. Maka mendengar itu para sahabat mengatakan, "Idza nukthir," kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Apa kata Nabi SAW? Allahu akbar, Allah akan lebih banyak lagi memberikan pemberiannya kepada kalian. Dari sinilah kita mengetahui dahsyatnya doa. Doa pertama meraih pahala. Yang kedua, doa itu menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, doa itu mengangkat derajat kemuliaan kita kepada dalam pandangan Allah Azza dunia sampai akhirat. Yang keempatnya, doa itu bisa menghindarkan kita dari keburukan-keburukan. Dan yang kelimanya, apabila doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan yang kita peroleh dengan berdoa ini luar biasa, sehingga menyebabkan kita memperoleh kebaikan ya di dunia ya di akhirat.
Oleh karena itulah maka salah satu di antara cara atau amalan yang bisa menghapus dosa, yang bisa meraih pahala, sehingga apa yang Allah perintahkan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga, salah satunya bersegeralah kalian berdoa. Sebanyak mungkin doa, maka doa tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah merugikan kita, tapi pasti memberikan keuntungan, tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi sudah diterangkan kita diperintahkan untuk menuju ampunan Allah, meraih ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu di antaranya adalah berdoa. Kiat apa yang harus kita lakukan agar doa kita dikabul? Tadi sudah diterangkan dikabul atau tidak, itu doa sudah menguntungkan, sudah dapat pahala, sudah terhapus dosa, sudah terangkat derajat, sudah dipalingkan kita dari keburukan yang tadinya akan dicanangkan, akan ditimpakan kepada kita, di-cancel. Nggak jadi karena doa yang kita lakukan. Nah, apalagi bonus apabila doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Pertama, wajib kita yakin doa kita dikabul. Sekalipun kita banyak dosa, jangan pesimis, apatis, berkecil hati, saya terlalu banyak dosa, kayaknya doa-doa saya akan dikabul. Jangan. Rasul SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin doa kalian akan diijabah. Bagaimana sih kiatnya agar kita pede dan yakin? Karena seringkali kita punya banyak dosa, banyak kesalahan, melalaikan ibadah, hanya kurang pede meminta kepada Allah. Bagaimana caranya agar bisa yakin? Nih, Allah menerangkan, jangankan orang muslim, orang mukmin, orang musyrik sekalipun, dia sehari-harinya musyrik, tapi pas diberikan ujian, cobaan yang mengancam nyawanya, dia secara yakin tulus ibadah, berdoa hanya kepada Allah dan tidak berdoa kepada sesembahan yang lain. Padahal sehari-hari nyembah Allah tapi nyembah sesembahan yang lain, mungkin patung atau apa gitu. Tapi pas nyawanya terancam, dia fokus, ikhlas dan yakin berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah. Al-Quran menerangkan begitu. Allah berfirman dalam beberapa ayat di antara surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa idza ghasyiyahum mawjun fid dhulal ja'alullaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid." Dalam ayat lain, "Idza hum yusyrikun." Apabila orang-orang musyrik itu melaut, pergi ke tengah lautan, berlayar, diombang-ambingkan oleh gelombang, nyawanya yang terancam. Da'awullaha mukhlishina lahud-din, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Dan ternyata dikabul, diselamatkan sampai ke daratan. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali kepada ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi.
Kurang bagaimana menyebalkan di orang. Di darat musyrik, menyembah Allah, menyembah selain Allah, musyrik. Orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah, bukan. Menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, menduakan Allah dalam sesembahan, dalam ibadah. Di darat musyrik pergi ke lautan, diancam nyawanya oleh gelombang, murni hanya ibadah, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Orang musyrik ini ternyata Allah kabulkan. Lalu Allah selamatkan ke daratan, sampai daratan musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin nih orang, tapi tetap doanya dikabul oleh Allah. Maka apabila seorang musyrik saja dalam keadaan kepepet, doanya ikhlas, tulus yakin kepada Allah, dikabul. Apalagi orang yang muslim. Sekalipun muslim ini fasik, fajir, banyak dosa. Banyak mana, bagaimana dosanya orang muslim yang fasik dengan orang musyrik? Tentu saja orang musyrik. Kemusyrikan itu dosa yang sangat besar, yang tidak diampuni bila terbawa mati. Allah menyatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman terbesar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kalau dosa musyrik terbawa mati. Tapi selain musyrik Allah ampuni walaupun terbawa mati. Sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh orang muslim asal tidak syirik, masih jauh lebih besar lagi dosa syiriknya orang-orang musyrik. Tapi sebesar itu dosa orang musyrik, tetap doanya dikabul ketika mereka yakin. Maka apalagi kita, memang kita banyak dosa, tapi kita mengetahui kita punya Rabb. Punya siapa? Punya Allah yang maha mengampuni dosa. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu hadis kursi, "Adnaba abdi, thumma qala Allahumma ighfir li dhanbi." Seorang hamba-hambaku berdosa, wa ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa yaghfir. Dia tahu dia punya Rabb, punya ilah, punya sembahan yang maha pengampun terhadap dosa atau mengazab dengan dosa. Kemudian dia berkata, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku. Aku ampuni dia. Selama dia meminta dengan tulus dan sungguh-sungguh, Allah ampuni dia. Dari sinilah maka Nabi SAW menyatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan diijabah oleh Allah SWT. Maka dengan mengetahui rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun terdorong untuk banyak-banyak berdoa dan yakin dengan doa kita. Apalagi kita sudah tahu mau dikabul mau tidak itu doa. Yang jelas dengan berdoa sudah meraih keuntungan. Ya dapat pahala dari doanya. Ya juga diampuni dosa-dosanya karena doanya. Ya juga diangkat derajatnya oleh Allah. Ya juga akan dihindarkan beberapa keburukan dari kita karena doa kita. Apalagi kalau doa kita dikabul, keuntungan kita bertambah lagi. Makanya mendengar ini para sahabat menyatakan, idzan nukthir, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, Allah akan banyak lagi memberikan kepada kalian berbagai macam keutamaan karena doa-doa kalian. Yuk kita raih ampunan Allah dengan berdoa. Kita raih pahala dari Allah dengan berdoa. Kita raih ketinggian derajat dengan berdoa. Kita raih keselamatan kita dari berbagai macam keburukan baik dunia apalagi sampai di akhir dengan cara berdoa. Maka doa adalah sesuatu yang sangat berharga yang bisa dilakukan oleh seorang hamba demi meraih banyak keuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant
فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.